Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang mengendalikan pikiran kita. Control your mind. Kendalikan pikiran Anda. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. God knows your thought. Amen. Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Injil, beberapa kali dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Contohnya dalam Matius 9 ayat yang keempat dibilang gini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka, tapi dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita kalau bilang gini, pikir dong lo. Kita pasti bilang begini, ya enggak? Pikir dong lo gitu. Tapi enggak, Yesus bilang gini, memikirkan di dalam hati. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar mengkontrol pikiran kita, kalau kita mau belajar mengendalikan pikiran kita, yang harus kita jaga adalah perenungan. Haleluya, kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, di mana mengendalikan pikiran kita sangat jauh lebih penting di dalam kehidupan ini. Mengontrol pikiran kita sangat perlu di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita di dalam kehidupan ini, bisa aja kita jatuh ke dalam lubang yang salah. Kita bisa aja terjerumus ke hal-hal yang tidak baik dan ke hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan Tuhan. Kita bisa aja masuk ke jalan yang tidak kita tahu dan kita tidak mengerti arah mau kemana. Makanya sangat penting firman Tuhan ini yang kita dengarkan, bahwa mengendalikan pikiran kita. Apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita bukan dengan isi hati kita sendiri, akan tetapi kita harus kendalikan seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah itu yang baik atau yang benar. Dan setiap hari ada banyak aja yang bisa mengotorin pikiran kita. Ada banyak sekali yang merasuki pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak membangun kehidupan kita, hal-hal yang tidak membuat kita berkembang, yang tidak membuat kita maju. Ada banyak di sekitar atau di lingkungan di mana kita berada, baik itu teman, baik itu tetanggaan, dan dimanapun sekitaran yang kita berada, ada banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa membangun pikiran kita, yang melemahkan pikiran kita, bahkan yang membuat kita tidak semangat. Ya, itu pengaruhnya pertama. Ya, di lingkungan kita berada, ada banyak sekali yang merasuki pikiran kita yang membuat keluarga kita semakin tidak baik, keluarga kita dibuat hancur, dan keluarga kita bagaimana supaya kita itu tidak aman di dalam keluarga, tidak sejahtera. Dan ini sangat perlu yang namanya pengendalian pikiran, pengontrolan pikiran. Nah, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi? Yaitu dengan firman Tuhan tadi bahwa Tuhan Yesus tahu pikiran mereka. Ya, mereka itu sekarang ya tertuju kepada kita. Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang ada di dalam hati kita, tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Makanya kita tidak boleh macam-macam, kita tidak boleh mengambil keputusan yang hanya pikiran dan hanya isi hati kita sendiri. Akan tetapi kita harus mengerti dan harus kita pahami bahwa itu yang baik nggak ya yang aku lakukan ini? Ini benar nggak ya yang aku lakukan ini? Jadi perlu yang namanya pertimbangan di dalam kehidupan kita sebelum kita melakukan tindakan apa yang kita lakukan itu. Dan apalagi kalau pengendalian diri ini bukan segampang gitu aja kita lakukan.
akan tetapi butuh benar-benar dari hati kita dan dari niat kita sendiri. Yaitu dengan cara melakukannya adalah kita harus menjaga hati kita. Menjaga hati kita bagaimana? Menjaga hati kita dari setiap godaan, menjaga dari setiap omongan-omongan orang, menjaga dari setiap orang-orang yang menjatuhkan kita, yang mencelakakan kita, yang ingin kehidupan kita tidak semakin lebih baik. Ya, kita harus menjaga hati kita. Karena ada aja itu kita lebih mengikuti apa isi hati kita. Ya, kalau isi hati kita negatif, bisa aja juga isi pikiran kita dan bahkan yang kita lakukan adalah negatif. Akan tetapi kalau ada pengontrolan, pengendalian diri di dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan terjadi. Karena ada pengendalian diri di dalam kehidupan kita. Kita sudah menjaga hati. Ada firman di dalam kehidupan kita yang mengingatkan kita. Makanya perlu sekali kebenaran firman Tuhan ini yang sangat kita dengarkan. Kita belajar mengendalikan pikiran kita. Kita belajar mengontrol pikiran kita dari segala hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam sekitar di mana kita berada, kalau kita tahu itu udah jauh daripada apa yang tidak kita mau, apalagi kalau misalnya udah jauh dari hal-hal yang tidak benar, kita harus menghindari dan mengendalikan hal-hal demikian. Jangan kita biarkan, karena itu sama sekali tidak membangun kehidupan kita dan tidak membawa kita untuk semakin lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati.